Shalom, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam sorga kami bersyukur sampai hari ini penyertaan perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu terus terjadi dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sertai mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu di dalam tangan kuasa-Mu sepenuhnya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang keluarga yang diberkati. Mungkin ada yang mendengar, Pak, saya kan belum berkeluarga. Tetapi saudaraku, satu kali orang tersebut akan membangun sebuah rumah tangga. Atau kalau Tuhan berikan kesempatan untuk membujang, tapi firman ini bisa menjadi berkat atau menolong rumah tangga yang lainnya. Ya. Mari kita melihat di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera Israel. Haleluya. Nah, tentu kita ingin mempunyai keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati Tuhan. Ya. Keluarga bisa bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan, ya, suami atau karena istrinya. Apalagi kalau kedua-duanya sama-sama cinta Tuhan, keluarga ini akan makin bahagia. Ya. Tetapi kalau ada di antara kita yang mendengarkan, keluarganya mengalami kepahitan, mengalami celaka, mengalami peperangan terus ya di dalam, itu salah keduanya, bukan salah satu, bukan salah si istri, bukan salah si suami, tapi salah keduanya. Sebab apa? Kalau satu suami atau istri di dalam jalan Tuhan, sungguh-sungguh keluarga seperti ini masih bisa bahagia sekalipun memang berat. Karena satu tiangnya roboh, tinggal satu, berat. Tapi bukan berarti tidak bisa, bukan berarti seperti itu. Ya, masih bisa bahagia sekalipun berat. Kalau anak-anak ikut andil, menentukan, menopang, maka jauh lebih ringan. Ya, jauh lebih ringan. Dan anak-anak itu bisa menentukan kebahagiaan orang tuanya. Nah, di dalam Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah suami yang takut akan Tuhan. Ya. Berbahagialah suami yang takut akan Tuhan. Hanya orang yang percaya Tuhan itu bisa takut dengan betul. Maling takut sama polisi,
Tapi begitu polisi tidak ada, maling tidak takut. Jadi takut ada sebabnya. Tapi kalau di dalam Tuhan, suami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan memiliki rasa takut yang benar, ya, sehingga hidupnya jauh dari dosa. Amsal 16 ayat yang 6b dikatakan, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Nah, hidup seperti ini, saudaraku, ya, menjauhi kejahatan itu bukan hanya di rumah, ya, tetapi dimanapun dia berada, ya, kapanpun dia berada, itu betul-betul memiliki rasa takut akan Tuhan sampai di dalam hati dan pikirannya. Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat 24 dikatakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, jadi perhatikan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi suami atau istri yang takut akan Tuhan, dia menyalibkan keinginan dagingnya. Jadi tidak menuruti kemauan daging. Sekalipun dia pergi, tidak ada suami atau tidak ada istri di sampingnya, tapi dia tetap takut akan Tuhan. Nah, kalau hanya dalam perbuatan, itu namanya takut akan manusia. Ya. Wah, nanti kalau kelihatan gimana? Kelihatan, itu namanya takut akan manusia. Tapi kalau orang takut akan Tuhan, dilihat oleh manusia atau tidak, di tempat tersembunyi atau di tempat terbuka, dia tidak akan melakukan pelanggaran. Ya. Kalau takut kepada manusia, hatinya itu penuh segala macam tipu daya. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya. Jadi saudaraku, kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan dimanapun, kita tidak akan melakukan pelanggaran. Ya. So, hati manusia itu licik. Nah, padahal Tuhan mengamati, Tuhan melihat. Ya. Ada rumah tangga yang suaminya atau istrinya rusak, begitu saudaraku. Rusak total. Ya. Artinya tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Sebab itu dasar rumah tangga yang bahagia itu adalah takut akan Tuhan, bukan hanya untuk suami, bukan hanya untuk istri, tapi untuk seluruh isi rumah tangganya. Ya. Takut akan Tuhan. Sebab kalau tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, kita bisa melihat suasana rumah tangga itu mengalami hawa neraka, suasana neraka, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Nah, sebab itu rumah tangga, ya, kalau salah satunya tidak mau bertobat,
percayalah bahwa Tuhan masih sanggup menyelamatkan seluruh isi rumah tangga. Sebab dikatakan dalam Kisah 16 ayat 31, Kisah 16 31, kalau satu orang selamat, maka seisi rumah tangganya selamat. Memang tidak otomatis. Jadi kalau suami berdiri teguh di dalam Tuhan, dia berdoa untuk seluruh isi rumah tangganya, Tuhan akan bekerja. Tuhan jamah. Tidak ada yang tidak mungkin. Sebab hati raja pun ada dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi kalau ada rumah tangga pincang seperti ini, mungkin suaminya rusak, suaminya tidak mau bertobat, suaminya tidak mau kenal Tuhan. Hanya istri. Istri kalau berdoa sungguh-sungguh, itu seperti menggapai tangan Tuhan, dan dia berkata, tuntunlah Tuhan tanganku, peganglah Tuhan tanganku, jangan kau lepaskan Tuhan, dan Tuhan akan membela. Tuhan akan menopang hidupnya, sehingga satu kali kelak Tuhan menjawab. Ya. Tuhan berjanji pasti indah pada waktunya. Percaya, kecuali suami atau istri untuk mengeraskan hatinya, keras hatinya, maka Tuhan ada batas kesempatan. Ada batas waktunya. Tapi jangan kita mendoakan pasangan kita supaya cepat mati. Jangan, saudara. Serahkan kepada Tuhan. Ya. Sebab penghukuman, pembalasan itu dari Tuhan. Memang sangat menyakitkan kalau istri tidak mau bertobat, hanya suami, itu sangat menyakitkan. Atau sebaliknya, suami yang nggak mau bertobat, istri yang bertobat, sangat menyakitkan. Tetapi ingat, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Percaya. Kalau mungkin dulu keliru, sebelum kenal Tuhan, keliru milih pasangan, jangan cerai. Jangan cerai. Justru perbaiki. Banyak berdoa. Minta pimpinan Tuhan. Ya. Nah, hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Di dalam 128 tadi ayat pertama dikatakan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Tinggal di jalan Tuhan, ya, tinggal di jalan Tuhan itu berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan untuk suami, sebab tadi 128 ayat 1 ini untuk suami, ya. Jadi hidup menurut jalan yang ditunjukkannya itu berarti tinggal di jalan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan untuk suami itu berarti satu, cinta istri sendiri. Ya. Efesus 5 ayat yang ke-25. Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Mau, jadi cinta istri sendiri, Efesus 5:25, itu artinya mau dan rela berkorban, bukan cari senang sendiri. Ya. Jadi suami istri masuk dalam pernikahan, ya, khususnya suami itu mau korban, mau berkorban, bukan cari senang sendiri. Artinya menyenangkan istri. Ini semua dikarenakan mau pikul salib. Tanpa mau menderita karena kebenaran, sulit, saudara. Ya. Cinta membuat nikah jadi semarak, dan tidak bosan.
Sekalipun mungkin ada yang salah, pasti saudara. Dalam pernikahan ada yang 10, 20, 30, 40 tahun masih ada penyesuaian. Tapi reaknya, gelombangnya nggak besar. Kalau ada salah, ingat 1 Petrus 4 ayat 8, kasih menutup banyak sekali pelanggaran. Suami miliki kasih, sehingga kalau melihat kesalahan istri, dia bisa mengampuni, ya, bisa mengampuni. Jadi pernikahan itu dasarnya cinta, sama-sama cinta kepada Tuhan, bukan didasarkan atas nafsu semata, ya. 2, sikap yang baik dan bijak. Sikap yang baik dan bijak. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi para suami, hiduplah dengan bijaksana, sebab istri itu kaum yang lebih lemah, ya, teman pewaris, ya, supaya doa kita tidak terhalang. 3, saling menguatkan, menjadi penolong yang sejodoh. Sebab Hawa diciptakan itu tujuannya menjadi penolong bagi Adam, ya, bukan menjadi perongrong, bukan, menjadi penolong bagi Adam. Jadi para istri kalau melihat suami sedang lemah, sedang tidak berdaya, mungkin sedang putus asa, jangan jadi perongrong, malah mengata-ngatai, menghina, merendahkan dan lain sebagainya, tapi belajar menjadi penolong, ya, menjadi berkat lewat perkataan, lewat perbuatan, sehingga suami itu disegarkan, dikuatkan kembali. Di dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12, Pengkhotbah 4, 9 sampai 12, 1 mudah dikalahkan, 2 lebih kuat, tali yang ketiga tidak mudah putus, ya. Sebab itu kalau salah satunya lemah, ya, undang Tuhan Yesus sebagai tali yang ketiga yang tidak bisa putus. Waktu pernikahan di negeri Kana itu sudah kehabisan air anggur, tapi karena ada Yesus di dalam pesta nikah itu terselamatkan, ya, terselamatkan, tertolong. Begitu juga kalau rumah tangga mengalami goncangan, jangan lepaskan Tuhan, ya, jangan lepaskan Tuhan, minta Tuhan. Satu sudah roboh, Tuhan berkata 2 lebih kuat, sekarang 3 tidak bisa putus. Jadi minta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saling menguatkan? Sebab rayuan dan godaan hawa nafsu seks di luar itu banyak, ya. Kalau suami sedang lemah, terus istri tidak bisa jadi penolong, bisa-bisa terdampar ke perempuan lain yang kelihatannya lebih lembut, ya, lebih manis, lebih mau mendengar, ya, lebih manis mau mendengar. Tapi ingat, ya, jangan sampai seperti ini. Undang Kristus masuk dalam rumah tangga, ya. Berarti kalau suami lemah, si istri jangan sampai lemah. Hiduplah dalam kebenaran, sebab mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang benar. Jadi kalau orang benar, dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta tolong kepada Tuhan,
maka Tuhan mendengarkan. Nah, kita melihat dalam Mazmur 128 ayat yang kedua, Mazmur 128 ayat yang kedua, ini Tuhan berkata, jasmani, rohani terpelihara dengan limpah. Ya. 128 ayat 2, jasmani, rohani terpelihara dengan limpah. Karena apa? Karena ada rasa takut akan Tuhan, maka hidupnya berkenan. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Ya. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, sehingga seluruh hidupnya terpelihara, disertai Tuhan. Nah, ini satu kehidupan yang indah, satu kehidupan yang berhasil, jasmani dan rohani. Seperti Yosua 1 ayat yang ke-8, dikatakan demikian, kitab Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Ya, engkau akan beruntung. Haleluya. Kalau rumah tangga itu takut akan Tuhan, maka dia bisa memperkatakan firman Tuhan. Tapi kalau rumah tangga itu tidak ada takut akan Tuhan, maka firman Tuhan tidak tersimpan dalam hatinya, dalam kehidupannya. Ya. Dikatakan lebih lanjut, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kita nggak perlu takut dengan macam-macam kesukaran yang sedang kita hadapi, yang sedang terjadi, ya. Kesukaran-kesukaran ini Tuhan sanggup menolong, ya. Tuhan sanggup menolong. Tetapi janji ini bukan untuk orang yang tamak, yang ingin menjadi kaya, tidak, yang cinta uang, tidak. Tapi untuk orang yang berkenan kepada Tuhan, jangan takut. Ya. Tuhan bisa menolong asal kita mau berpada. Berpada itu artinya bisa bersyukur dengan apa yang ada. Filipi 4:12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya, dalam segala perkara, pada waktu diberkati, dia bisa berpada. Pada waktu kelimpahan, berpada. Pada waktu kekurangan pun, dia bisa berpada. Haleluya. Jadi, limpah atau sedang kekurangan, tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan di Filipi 4:13, aku sanggup. Nah, Filipi 4:13 dikatakan lebih lanjut, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, kita bisa menanggung itu semua. Haleluya. Haleluya. Orang yang berpada itu artinya puas dengan apa yang diterimanya. Ya. Tidak membandingkan dengan rumah tangga orang lain, keluarga lain, tidak. Tapi dia bisa berpada. Mungkin belum kaya, tapi dia bisa menikmati. Dia berkata, cukup, puji Tuhan. Tuhan berkati. Bisa menikmati, bisa puas. Dan segala kebutuhan pasti Tuhan cukupi. Pasti
kebutuhan hidup tuh tidak seberapa, saudara. Ya, relatif kecil saya katakan. Tapi untuk gaya hidup itu sudah tidak terbatas, ya, tidak terbatas gaya hidup. Sebab itu untuk kebutuhan hidup Tuhan pasti cukupkan kita. Dikatakan lebih lanjut, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bahagia dari Tuhan, ya, bukan hanya di dunia saja, saudaraku. Tidak. Kalau bahagia di dunia ini cepat habis. Cepat habis dan tidak ada sejahtera. Tapi bahagia dari Tuhan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Itu di dunia senang sampai ke akhir pun senang, saudaraku, ya. Sebab kalau bahagia di dunia cepat habis, bahkan firman Tuhan mengatakan dalam tertawa pun bisa menangis. Itulah dunia. Katakan sebentar tertawa, sebentar menangis. Orang dunia berkata seperti roda berputar. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Tapi kalau Tuhan berjanji, engkau bukan ekor, engkau kepala. Engkau bukan di bawah, tapi di atas. Bahagia dari Tuhan itu di dunia dilanjutkan sampai kekal. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu bahagia dari Tuhan itu lain. Ya. Sekalipun hal-hal yang jelek menurut cara pandang kita, Tuhan sanggup mengubah jadi yang baik. Sekarang saya tanya, waktu Petrus di penjara, apakah itu hal yang baik? Orang berkata ini hal yang celaka. Di penjara mana baik? Tapi justru di situ Petrus mengalami kuasa Tuhan supranatural, dijaga, dikawal 16 orang, tidur dipasung di rantai dengan penjaga. Tahu bisa lepas, tahu bisa lewat dari kawal penjaga itu tidak diketahui, tidak dilihat oleh manusia. Paulus di dalam penjara di Filipi, ya, orang berkata ini sengsara, bukan bahagia, tapi Tuhan mengubah, menurut pandangan dunia ini celaka, tapi justru Tuhan ubah menjadi kebajikan, menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan betul, mujizat Tuhan yang luar biasa, Paulus mengalami perihal yang supranatural. Waktu itu terjadi gempa bumi, tapi tidak ambruk. Gempa yang terarah. Ya, haleluya. Dan dikatakan lebih lanjut, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur. Anggur itu melambangkan kesukaan. Mazmur 104 ayat 15. Jadi, istri itu menjadi kesukaan bagi suami, bagi anak-anaknya. Bahkan bagi seluruh keluarga, seluruh isi rumah, termasuk kalau ada karyawan. Jadi karyawan itu melihat, rumah tangga ini penuh dengan kesukaan ilahi. Haleluya, haleluya. Amsal 31 ayat yang ke-15. Amsal 31 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Ini istri yang jadi berkat. Haleluya. Haleluya, ya. Oh, haleluya. Jadi berkat. Pagi-pagi sudah mengatur rumah tangga sedemikian rupa sampai suami melihat ini istri yang bagus. Anak-anak bangun lihat semua ada. Bahkan karyawan lihat bagus semua. Jangan suami berangkat kerja jam 7, istri baru bangun jam 9.
Suami berangkat, tidak ada makanan di rumah. Anak sekolah, tidak tersedia makanan. Nah, istri seperti ini tidak membuat bahagia di dalam rumah tangga itu. Ya. Kalau suami takut akan Tuhan dan berjalan di dalam jalan Tuhan, maka istrinya itu menjadi pohon anggur. Ya. Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Suami takut akan Tuhan atau istri takut akan dua-duanya jauh lebih indah. Ya, yang paling baik kedua-duanya sama-sama menjadi berkat satu dengan yang lain. Ini bisa terjadi, hal-hal seperti ini bisa terjadi kalau suami istri sama-sama cinta Tuhan. Nah, perhatikan, lawan pokok anggur itu adalah pokok duri. Lawan pokok anggur itu pokok duri. Yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 18, karena apa? Karena apa? Karena perbuatan dosa. Kejadian 3:18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka yang dihasilkan pokok duri. Saling mencucuk, saling menyakiti, ya. Sehingga tidak ada bahagia. Kalau dosa ada dalam rumah tangga, jangan harap sesuatu yang manis terjadi. Saling mencucuk satu dengan yang lain, saling menyakiti satu dengan yang lain. Kata-kata, baik perbuatan, baik tindakan, dan lain sebagainya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu jangan izinkan hal-hal dosa itu bercokol, bermalam di dalam rumah tangga kita. Firman Tuhan mengatakan jangan beri tempat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Di mana iblis dapat kesempatan, di situ suasana neraka menjadi pokok duri, ya, menjadi pokok duri. Istri yang ada Yesus dalam hatinya bisa memberi anggur, bukan memberi duri. Artinya istri mau dan rela karena ada kasih untuk tunduk kepada suami. Bisa lembut, tidak menjawab, tidak dengan sepatah kata pun. Lebih-lebih kalau dalam pertengkaran. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 4. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 4 dikatakan demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi kita melihat perhiasan manusia batinia. Manusia lahiriah boleh berdandan secukupnya. Jangan dibalik, manusia lahiriahnya dipelihara habis-habisan, cantik secara jasmani, tapi tidak cantik batinnya. Tidak cantik batinnya. Ini keliru. Ya. Ini keliru.
Nah, memang hal ini dalam 1 Petrus 3 ayat 1, istri suruh tunduk kepada suami, seringkali hal seperti ini sulit diterima kalau si istri itu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberikan aturan ini dalam rumah tangga, itu tidak salah. Tidak salah. Sebab itu saudaraku, khususnya para istri, belajar bisa menerima sekalipun belum mengetahui mengapa ada aturan seperti ini. Ikuti saja. Firman Tuhan pasti iya dan amin. Ya, pasti iya dan amin. Nah, ini resep dari Tuhan, pasti ampuh, pasti paling betul. Kalau orang berkata pasti tokcer, begitu saudara. Pasti. Sebab itu ngerti gak ngerti, taati saja. Kalau Tuhan memberi perintah istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, tunduk. Sebaliknya, Tuhan juga memberi resep kepada suami. Suami tidak boleh membagi cintanya kepada perempuan lain. Suami harus cinta kepada istri sendiri. Seperti Kristus cinta pada jemaat. Itu tertulis di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Sebab apa? Tuhan ini yang menciptakan pria, Tuhan menciptakan wanita, itu ngerti betul bagaimana supaya membuat rumah tangga itu jadi bahagia. Tuhan ngerti betul, kita nggak boleh minterin Tuhan. Pak, nggak bisa Pak. Kalau istri tunduk, suami menang-menang sendiri, saya jadi keset. Kalau itu seperti itu, Tuhan tidak akan memberikan peraturan seperti itu. Tuhan ngerti sifat suami, Tuhan ngerti sifat istri, sebab itu supaya ini lengket, supaya ini bersatu, Tuhan berikan aturan. Jangan dilanggar, justru jadi pecah, justru jadi tidak baik karena dilanggar. Karena dilanggar. Istri nggak mau tunduk, suami nggak mau cinta kepada istrinya sendiri. Akhirnya jadi kacau, ya. Jadi rumah tangga ribut terus, nggak ada damai. Berhenti, ikuti peraturan, petunjuk dari firman Tuhan, karena Dia yang menciptakan pria, Dia juga menciptakan wanita. Haleluya. Dan dikatakan lebih lanjut, di dalam rumahmu, ya, di dalam rumahmu, suami menjadi kepala, istri menjadi pohon anggur di tengah-tengahnya. Haleluya. Nah, ada sumber sukacita dalam rumah tangga itu. Ya. Suami jadi kepala, istri jadi anggur. Ya. Memberikan sukacita, mengalirkan sukacita. Haleluya. Sehingga rumah tangga itu betul-betul home sweet home. Ya. Merasakan surga di dalam rumah. Sehingga anak-anak kalau dia sekolah pergi, dia langsung ingat, pulang cepat-cepat ke rumah. Kenapa? Karena dia merasakan rumahnya itu seperti surga. Ada anak-anak sekolah nggak mau pulang, main dulu. Kenapa? Malas pulang ke rumah. Berantem melulu, papa dan mama berantem melulu, ribut melulu. Jadi nggak ada rasa senang, nggak ada rasa sukacita. Sebab itu anak-anak banyak di luar, bermain di luar. Nanti kalau sudah agak malam baru pulang. Ini anak juga salah. Tidak boleh seperti itu. Enak tidak enak, anak-anak harus tetap berada di dalam asuhan orang tua. Sebaliknya orang tua ciptakan surga di dalam rumah tangga. Ya.
Orang yang takut akan Tuhan, ya, dan orang seperti ini ada dalam jalan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan ada dalam jalan Tuhan, pasti menanam, ya, pasti menanam istrinya dalam hatinya. Hati, sekalipun dia jauh, istrinya ada di dalam hatinya. Mungkin dia ingat akan istrinya, dia ingat, aku pulang, aku merasakan anggur di rumah. Aku merasakan sukacita, bukan omelan. Ya. Bukan omelan, saudaraku. Tapi ada anggur di dalam hatinya. Ya. Sebab sudah ditanam di dalam hatinya. Haleluya, haleluya. Pasti, saudara, kan suami ini rata-rata kebanyakan sibuk di luar. Ya, sekarang istri pun banyak juga sibuk di luar membantu pekerjaan suami. Kalau masih punya anak kecil, sebaiknya istri tinggal di rumah, suami yang kerja. Pak, nggak cukup kalau satu orang berdoa. Ya. Kuasa doa itu luar biasa. Beberapa banyak kesaksian dulu bekerja suami istri masih nggak cukup, ya, masih nggak cukup. Tapi waktu dia lihat anaknya kurang terawat, akhirnya memutuskan, sudah si istri tinggal di rumah, suami yang kerja. Tapi istri tinggal di rumah bukan nganggur, bukan main gadget terus, saudara, enggak. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh menopang suaminya. Berkat Tuhan mengalir. Ya. Pertolongan Tuhan terjadi. Tuhan lindungi suami dari hal-hal yang negatif, sehingga berkat itu dibawa pulang sepenuhnya. Nggak bocor di tengah jalan. Begitu, saudaraku. Ya. Nah, istri jadilah pokok anggur yang subur. Nah, kalau seandainya sudah ditanam oleh suami, ternyata kok masih mengeluarkan duri, tugas suami 1 Petrus 4 ayat 8 mengasihi, ya, mengasihi. Jadi pelanggaran itu tutup. Ada satu waktu saya dengar seorang hamba Tuhan berkata, memberikan penjelasan, gimana rumah tanggamu? Gimana rumah tanggamu? Banyak problem. Oh, banyak sekali. Apanya? Kejelekan suami banyak sekali. Nah, kamu kok bisa bertahan? Apa kebaikan suami? Cuma satu. Jadi yang lain tuh banyak. Iya. Kok bisa kamu bertahan? Terus dia berkata, suami pada waktu melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, kasar dan lain-lain, itu gelap. Seperti mengalami satu kegelapan. Tapi dia percaya kegelapan itu akan sirna, akan pergi manakala matahari itu terbit. Sirna. Kejelekan suami hilang. Yang ada yang dilihat cuma kebaikan. Begitu juga suami. Ya. Istri pun tidak lepas dari salah. Mungkin menurut suami banyak, tapi ingat, waktu matahari itu bersinar, maka gelap itu lari. Tidak ada yang diingat kebaikan. Ini yang merekatkan. Ini yang mengikat rumah tangga. Kasih. Kasih itu pengikat kesempurnaan. Kasih pengikat kesempurnaan. Haleluya. Kesimpulannya, Mazmur 128 ayat 4 sampai 6. Mazmur 128 ayat 4 sampai 6. Dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Ya. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, orang laki-laki di sini suami. Ya, sebab ini menceritakan rumah tangga. 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu.
6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Artinya suami yang takut akan Tuhan, dia melihat gilir pertama, gilir yang kedua itu diberkati Tuhan. Jadi satu, janji Tuhan yang indah bagi orang yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi kesimpulan tadi 128 ayat 4 dan 6, 1. Janji Tuhan yang indah-indah bagi orang yang takut akan Tuhan. Sebab itu bagian kita miliki takut akan Tuhan. Bagian Tuhan memberkati, menjaga, melindungi rumah tangga kita. Itu bagian Tuhan. Genapi bagian kita terlebih dahulu. Miliki rasa takut akan Tuhan. 2. Anak-anak menjadi ukuran dari suami istri yang hidup betul. Anak-anak menjadi ukuran dari suami istri yang hidup betul. Artinya begini, didiklah anak-anak sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun kenyataannya masih ada pengecualian. Ada anak-anak yang menyebabkan kepahitan dalam rumah tangga. Seperti anak Imam Eli. Ya. Seperti anak Samuel. Nah, dalam hal ini, kalau orang tua sudah mendidik dengan betul, ya, ternyata anak-anak masih memberi kepahitan dalam rumah tangga. Jangan menyerah. Waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau berjalan, waktu engkau baring, cerita terus firman Tuhan. Isi terus dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Satu kali pasti Tuhan tolong anak-anak yang menyebabkan kepahitan dalam rumah tangga. Bapak Ibu jangan takut. Bapak Ibu jangan sedih, tapi terus bicara. Jangan seperti Imam Eli, tahu anaknya salah diam. Nggak omong apa-apa. Jadi rusak. Kalau Bapak Ibu tahu anaknya menyebabkan kepahitan dalam rumah tangga, bicara. Bicara. Bila perlu dengan rotan. Tapi pada tempat yang betul untuk memukul. Kalau anak itu sudah dewasa, bicara. Tegas. Tidak setuju dengan sikapnya seperti itu. 3. Kalau rumah tangga orang beriman pahit, tidak bahagia, itu berarti ada yang tidak beres. Ya. Kalau rumah tangga orang beriman pahit, tidak bahagia, itu berarti ada yang tidak beres. Salah satunya, kalau satunya beres, satunya tidak beres, masih bisa bahagia. Berarti dua-duanya nggak beres. Ya. Sampai tidak bahagia. Dua-duanya nggak beres. Kalau satu saja bisa berdiri benar, yang menopang rumah tangga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat, mari kita renungkan, adakah keluarga kita, rumah tangga kita mengalami badai, mengalami kepahitan. Rasanya dalam rumah tangga itu suasana bukan suasana surga, tapi suasana neraka. Dengar, belum terlambat. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti jadikan indah pada waktunya. Sebab itu salah satu, kalau satu roboh, satu jangan roboh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kalau hari ini kami menyampaikan tentang rumah tangga, tolong Tuhan, kalau ada di antara kami yang mengalami rumah tangga begitu pahit,
tidak ada sejahtera, tidak ada damai, penuh pertengkaran, onak duri saling mencucuk. Hari ini Tuhan, Engkau sudah menyampaikan, dan Tuhan sanggup memperbaiki rumah tangga ini. Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga ini. Seperti mujizat pertama yang kau kerjakan di Kana. Kau dengar Tuhan saat ini seruan doa anakmu yang rumah tangganya mengalami beban yang begitu berat. Tapi kami percaya semua itu tidak pernah lebih dari kekuatan kami. Tuhan tolong, Tuhan memberkati rumah tangga seperti ini. Pulihkan kembali, curahkan suasana surga dalam rumah tangga itu. Biar dua-duanya mau pikul salib, mau berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Sehingga Kau sanggup merubah, sanggup memberkati, sanggup mencurahkan anggur yang baru dalam rumah tangga seperti ini. Terima kasih memberkati pekerjaan umat-Mu. Kami percaya di tengah-tengah masa yang sulit, bahkan seperti yang terjadi di Samaria, begitu terjadi bala kelaparan, harga begitu mahal, tapi Tuhan sanggup memberkati. Hanya semalam Tuhan sanggup merubah semua. Begitu juga di tengah-tengah masa yang sulit, Tuhan, Engkau sanggup memberkati umat-Mu yang berharap, bersandar penuh kepadamu. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatan, berkati masa mudanya Tuhan, berkati pelayan. Terima kasih, kami sangat yakin, kami sangat percaya Tuhan mendengar seru doa daripada umat. Dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu tertanam dan menjadi berkat bagi umat. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus memampukan kami mencurahkan roh-Mu, karunia-karunia roh, buah roh menyertai umat, sehingga umat-Mu selalu berkemenangan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.